محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita masih dapat bersua bersama kembali pada malam ini untuk memperkuat pemahaman kita terhadap dinullah yang kita anut ini, yang landasannya wahyu dari Allah, kemudian kata-kata Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kenapa dikatakan yang sahih, yang mutawatir? Karena banyak manusia-manusia jahat di bidang sanad dan matan merusak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ikhtilaful ummah rahmah, itu bunyi hadisnya. Kata mereka, tapi la aslalahu, tidak ada dasar, tidak ada asalnya. Siapa sanad, siapa rawi, enggak ada itu. Ikhtilaful ummah rahmah, bertenjunya umat itu adalah kasih sayang. Bertenju umat kasih sayang. Tidak paham kita, tidak mengerti kita, dan tidak ada dasarnya, asalnya di mana. Siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis itu? Ternyata tidak ketemu. Akhirnya dhaif, maudhu', mungkar dia. Dikarenakan banyak orang yang mempertele-telekan hadis ini, akhirnya para ulama yang berkecimpung dalam sanad dan matan memilih dan menyaring kembali mana yang sahih, mana yang masyhur, mana yang mutawatir. Yang dhaif, mungkar, maudhu' ditinggalkan, bahkan ditulis dalam kitab-kitab para ulama. Ini hadisnya dhaif, ini hadisnya tidak ada asalnya. Inilah makanya kita katakan hadis-hadis Nabi kita yang sahih, yang menyokong atau menjelaskan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu kita baca. Kita masih berkisar kepada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Beberapa tahun yang lewat di Islamic Center sudah Buya bukakan bahwa ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghair mahdhah. Ada yang sifatnya munadat, ada yang sifatnya munajat. Yang mahdhah adalah dari awal turunnya syariat itu sudah menjadi dasar dan punya dalil. Dari awal dikerjakan sudah menjadi syariat. Yang ghair mahdhah awalnya tidak syariat, tidak menjadi, tidak ada dalilnya yang kuat. Akan tetapi dibarengan dengan niat untuk menaruhkan ibadah itu kepada sesuatu yang diintai atau yang diniatkan, baru dia punya pahala. Yang mahdhah ini langsung berpahala dan berdosa. Yang ghair mahdhah ini adalah ditentukan oleh niat masing-masing yang mengerjakannya. Contoh ghair mahdhah itu makan.
minum, tidur. Itu ghairu mahdhah. Apabila kita niatkan tidur kita untuk kuat beribadah di malam hari kepada Allah, di situ dia dapat pahala besar. Kalau tidak, tidak. Makan juga demikian, kita makan untuk agar kuat beribadah kepada Allah, niat kita jadi berpahala. Kalau tidak, tak mau dia. Atau ghairu mahdhah. Di samping lain, ibadah itu juga terbagi dua, munadat. Munadat ini adalah disyariatkan dengan suara keras. Tidak boleh, tidak wajib suara keras. Contohnya azan, iqamah, mengucapkan talbiyah musim haji yang bunyinya labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Itu disyariatkan kuat suara, itu namanya munadat. Kemudian azan dinamakan munadat, kemudian iqamah dinamakan munadat. Dan ada lagi beberapa ibadah yang suara mesti kuat. Adapun munajat tidak disyariatkan kuat suara, hanya dari kuping kita sendiri, dari mulut sampai ke kuping. Dan tidak bisa kita itu sudul. Arti sudul, mulut tidak bergerak, hanya lidah yang bergerak dalam. Itu sudul namanya. Tidak boleh begitu. Yang namanya doa itu lidah bergerak, mulut juga bergerak, tetapi suaranya hanya batas telinga, tak boleh mengganggu orang lain. Itu namanya munajat. Namanya munajat. Contoh dalam surah A'raf di ayat 55. Di munajat ini, ud'u rabbakum, berdoalah kamu kepada Rabbmu. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, berdoalah. Ud'u, malah diperintahkan fi'il amr, berdoalah. Banyak ulama katakan doa itu wajib, mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh ibadah, otak dari ibadah itu sendiri. Ada yang hadis mengatakan doa huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Itu ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, bidara'atin wa tazallulin wa khudu'. Duru', hinakan diri di hadapan Allah. Rabb, aku meminta kepadamu supaya aku bisa memahami din ini dengan baik. Allah, jangan kau tolak permintaan saya. Ini bentuknya duru', merintih, keluarkan air mata, bahwa kita memang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dara'ah, duru'. Kemudian tazallul, tundukkan pandangan ke bawah, angkatlah tangan ke atas. Rabb, aku meminta kepadamu pagi dan sore agar hidupku ini bahagia dunia dan akhirat. Tazallul. Kemudian khudu', tunduk dan patuh. Apa yang diminta sesuai dengan permintaan dan amal. Kita minta, amalkan kita minta. Itu namanya khudu', tunduk dan patuh. Wa fi sirr wal ikhfa, dan waktu rahasia lagi tersembunyi, dalam keadaan rahasia atau sir wal ikhfa, tersembunyi, enggak kuat suara. Li bu'dihi 'an riya. Kenapa tidak kuat suaranya? Karena jauh dari perbuatan riya. Riya itu termasuk syirk. Riya itu termasuk syirk, makanya doa itu tak boleh kuat-kuat, akan timbul riya. Li bu'dihi 'an riya. Innahu subhanahu wa ta'ala yakrahul mutajawizin al-hudud fid du'a wa ghairihi. Allah sangat tidak setuju
sangat benci terhadap orang yang melampaui batas undang-undang Allah dalam berdoa. Nah, antum jadi bunglon. Tiba nanti di kampung atik soman angku. Tiba siko cara mati angku. Ya, ikuin kau. Sir wal ikhfa. Di kampung kah atau di kota? Nyo bahasa angku tu aja Kamal. Dek mai ikut selawa mama awak tu ya apa nak laku jawab dah. Itu. Tak boleh akhi. Ikutkan Al-Quran. Ya, libaq di anir riya innahu subhanahu yakrahul mutajawizin al-hudud fi du'a wa ghairihi. Allah sangat benci orang melampaui batas undang-undang Allah dalam berdoa dan yang lainnya. Bi raf'is saut wa syarah, dengan mengangkat suara dan mengaum-ngaum. Syarah. Contoh apa angku di batu sangka doa dulu. Gitu ya, mengaum-ngaum. Angkat suara. Coba baik sekali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Bolo-bolo gundu riya. Pandai kan jadi tulis sore aja. Coba awak tanjung dulu. Rekam. Tapi kata Allah tidak boleh raf'us saut wasyarah, tidak boleh. Doa bima la yajuzu, doa yang tidak dibolehkan mengangkat suara keras dan mengaum-ngaum. La ilaha illallah, la ilaha, tak ngaum tu. Itu syarah tu. Jadi ibadah itu sesuai syariat, asal diangkat suara tak diterima. Jangan berundang-undang apa solale elok rumahnya. Mana dalil elok rumahnya? Tidak boleh begitu. Ini namanya doa itu. Itu namanya munajat. Suara tidak boleh keras, munajat. Yang tadi munadat, hantamlah kuat suara azan tu. Habiskanlah suara itu. Karena akan kedengar oleh malaikat di atas. Atau ma la yanbaghi, yang tidak sepatutnya umat mukmin berdoa kepada Allah. Allah tidak peka. Allah Maha mendengar. Kenapa antum melantunkan suara kuat-kuat? Jangan ke Allah. Berdoa kepada saya ikut perintah dayan, cao dayan. Aturan dayan. Alun jelek. Karena itu ya Allah tadarru', tazallul, khudu'. Tak boleh angkat suara. Aku joncan itu. Jangan direnggangkan Allah dengan kita, tidak boleh. Karena kita munajat. Tak mau, itulah rusak. Tauhid ibadah antum itu rusak. Tauhid uluhiyahnya rusak. Karena tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dengan beribadah sesuai syariat yang diberikannya. Dengan tidak pakai syirik. Riya itu syirik. Apa dia ji? Kau yang mana? Dan di atas. Kau yang mana? Lalu kau ini nyobek dulu. Kini mau tanda kau dulu. Setelah baik lah. Bebon Cina kau yang zamirinya. Wah, apa kau ji? Sekali lagi. Udu'u rabbakum ayyuhal mu'minun bidara'atin wa tazallulin wa khudu'in wa fi sirri wal ikhfa'. Libu'dihi anir riya innahu subhanahu wa ta'ala yaqru mutajawizina al-hududa fi du'ai wa ghairihi bi raf'is saut was sarah aw du'a bima la yajuzu aw ma la yanbaghi. Nah, itu tafsirnya di para ulama yang dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu doa ya. Yang kedua 205 bunyinya wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil wudu'i wal asal wa la takum minal ghafilin. Yang tadi dah ud'u, ini uzkur, zikir.
Apa bunyi zikir? Antara subhanallah apa bacaan alhamdulillah? Ada iman qaiman abadati nyinyo ni di guru dulu. Kacau dah kacau. Dolunya, samun tu mantan dolunya tu. Ya udah melenggok. Wattaji ila rabbik bizikr wa du'a. Hadapkanlah wajahmu itu kepada Allah, kepada Rabbmu dengan berzikir dan doa. Tazallul wa khauf. Apa tadi tazallul tadi apa tu? Angkatlah atas. Wal khauf, dan takut. Kalau zikir itu tidak diterima. Tasma'u nafsak. Hanya dirimu sendiri yang mendengar. Deko kamaya. Tasma'u nafsak. Ya. Dirimu sendiri yang mendengarnya. Apa yang kau zikir, yang baca dalam zikir itu. Wa tatawassat fi zikir. Menengah. Menengah dalam zikir. Tak boleh kuat, tak boleh pula tak ada bergerak sama sekali. Kalau tak bergerak sama sekali, mulut itu namanya sudul. Tak boleh. Kalau kuat betul, melonjak-lonjak ke balong. Suara kuat pula, pakai mic pula. Dunal jahri. Tanpa jahar suara. Fala tarfa' sautaka katsiran, jangan kau angkat suaramu banyak. Semponyong deh. Subhanallah, 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 subhanallah. Sudah punya tadi keiman abadan ni. Ulang balik. Subhanallah. Ni apa dia belajar tu pun seorang tadi guru. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah tu lah, Abdul Zikri fa'lam. Itu imam kan, imam. Ini imam. Asim pongyong telingo dia tu. Uang yang salat terlambat, terganggu khusyuk. Azab memang azab. Sungguh azab. Kena berubah syariat Allah. Kalau berubah syariat Allah, usah tauhid uluhiyah antum Allah. Allah Muhammad ni kan tak peka. Sami' alim. Coba dengar tadi. Adonan datang dari tiga wali kota Kampar. Ini tunjuk tangan. Takut lo malu. Tak nampak? Ngetong La, fala tarfa' sautak katsiran wala tasur bihi bimajarat tahrikul lisan. Jangan pula sir sehingga lidahnya mengeceknya, suara tak ada sama sekali. Coba dengar tu. Suara bimajarat tahrikul lisan, lidah mengeceknya, suara enggak ada. Tak boleh. Angkit suara enggak boleh, sir bono tidak boleh. Tawassut menengah. Faham? Lah dia jawab dia Allah macam ni ikut. Bis sabah, fis sabahi wal basa. Waktu subuh dan waktu sore. Zikir pagi, zikir sore. Sudah salat. Wala takun ghafilan an zikrillah, dan jangan kalian sekali-kali lalai tentang zikir pada Allah. Jangan. Zikir. Bil wudu'i pada waktu sore, waktu ghadawah, as-salah wal asal ma bainal asal wal maghrib. Asal itu antara maghrib dengan asar. Itu yang kita kerjakan. Jadi antum dituduh pajiko solat tidak pernah zikir, caru, diam aja ni. Ingat ni cara. Jangan angkat suara, jangan tutup mulut. Keluarkan dari suara sampai ke kuping. Kawan tidak terganggu, tak terganggu kawan. Itu kata Allah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah pada sahabat. Sahabat mengerjakannya. Didengar dan dilihat oleh tabi'in. Tabi'in mengerjakannya, dilihat oleh tabi'in. Dan sampai hari ini tertulis dalam Al-Quran tidak berubah. Paham tu? Jadi kalau bertanya angku deh,
Apa? Bukan. Di dalam mengangkat suara di mana? Bimbingan Allah dan Rasul tentang mengangkat suara di mana, Pak? Hah? Oh, dalil elok dia dalil. Nyanyi Allah ndak elok nyawa elok. Ah, yang sana itu sesodo, tu apa akal? Ikut sesodo deh. Ndak boleh, jangan berhukum kepada manusia menyesatkan kamu dari Allah. Berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surah A'raf ayat 55, surah A'raf ayat 205. Ah, bukanlah masalah doa. Ketemu itu. Ini dia, beribadah kepadaku sesuai syariat yang aku berikan kepada Rasul. Jangan syirik. Itu artinya maknanya pahamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama satu munajat suaranya jelas, yang munadat suaranya jelas. Yang mahdoh, ghair mahdoh, yang acuan dari awal sudah ibadah, yang acuannya dari yang kedua ini tidak ibadah, tapi dengan niat jadinya ibadah. Baik makanan. Itu kalau tidak berniat antum untuk ibadah, tidak ada ibadah pahala. Seperti orang Kristen membantu tsunami. Hanya konyang pawit pahala tidak ada. Antum baik pula bantuan. Niat tidak ada untuk membantu orang-orang kesusahan. Dan antum berniat. Itulah ghasadun. Sebagai rumah atau. Maka ada beberapa kerja yang harus dibutuhkan niat. Jangan sampai tidak. Kalau tidak ada jadi apa-apa. Itu ghair mahdoh. Coba kita baca sini. Al-ibadat ghair mahdoh wa hiya al-a'mal wal aqwal allati laysat ibadat min asli masru'iyatiha. Ibadat ghair mahdoh itu adalah semua amal dan semua kata yang tidak adalah ibadah namanya dari asal disyariatkan. Walakinnaha tatahawwal bin niyyah as-salihah ila ibadat. Akan tetapi dipalingkan dia dengan niat yang saleh kepada ibadat. Baru dia berpahala. Wa yadkhul fil ibadah ghair mahdhu ma yali, dan masuklah dalam ibadah ghair mahdhu itu yang akan datang ini. Pertama, fi'lul wajibati wal mandubat allati laysat fil asli min al ibadat. Mengerjakan seluruh yang wajib, mengerjakan seluruh yang sunat, tetapi wajib dan sunat ini tak asal ibadahnya belum turunkan Allah, hanya hukum saja. Wa min dzalika an-nafaqatu 'alan nafsi. Baik makan pawik sendiri. Makannya sunat apa wajib? Hah? Kalau konyang? Sunat wajib. Tidak sunat lagi kan? Tidak wajib lagi kan ya? Nah, itu dia. Jadi makan asalnya wajib. Kulu washrabu. Makan, minum. Wala tusrifu. Jangan kebanyakan. Jadi dia ibadah. Nah, apabila diapakan, diniatkan untuk kuat beribadah, berpahala makan. Kedua, au 'ala zaujah wal aulad. Nafaqah 'ala zaujah wal aulad. Kalau tidak diniatkan, tidak apa pahala orang. Kasih duit istri itu agak 5 juta, 6 juta, 7 juta. Hanya begitu saja. Tanpa niat untuk memberi dia nafkah karena Allah. Dan bayi tadi cawu seluruhnya. Tak ada ketidur dia. Waqadud dain. Ya, melunasi utang. Utang itu wajib. Tapi rupanya dilunasi ada pahala buat kita. Ya Allah, aku berniat membayar utang ni karena lepas dari cengkaman, dari kebencian saudara saya. Baiklah Allah pahala sana. Jangan pamale bayar utang. Utang ke sultan nampak sultan lain. Orang mungkin nampak dia tak terima. Habis itu je tu. Jangan berniat untuk bayar utang pahala je. Qada dain. Ikramud dhaif. Memuliakan tamu. Tamu datang, kita muliakan. Kalau hanya sekadar memberi makan tanpa niat antum yang saleh, tidak jadi beribadah dia.
Tak ada dapat pahala lagi. Wazawajul wajib. Berbini hukumnya wajib. Berbini hukumnya mandub. Ni ada wajib bang. Ya kan? Tak cukup seorang ni pasal dua. Ada mandub. Seorang lah cukup nak membuat je lah. Itu sunat jadi. Ada nak haram. Kan ya? Nak menolak kata nak bini juga. Haram jadi. Jangan golak juga. Itu batu tu. Kan ya? Iya dia. Kalau bercerita itu nak seketek. Ni dia sahabat sih kalau apa secara. Wajib nikah sunat atau haram? Wajib nikah tambah muang. Kalau wajib nikah tambah. Kalau tak cukup seorang harus bertambah makan bertambah. Lah kalau cukup seorangnya sunat bertambah. Kalau nak ada kena makan ni haram bertambah. Dan wal qard hutang. Memberi hutang kawan, berniat kita untuk meringankan beban yang dia rasai hari ini atau besok atau kemarin, pahala. Membayar hutang berpahala, berniat. Tidak lari dari hutang. Memberikan hutang berpahala, membayar hutang berpahala. Yang penting niatnya. Alhamdulillah ya Allah, dengan izinmu saudaraku itu membantu saya. Alhamdulillah hari ini aku dapat untuk membayarnya. Karena engkau ya Allah. Nak membayar berpahala, nak membayu berpahala. Ini dia. Wal hadiah. Bayar hadiah. Hadiah ini berlakunya pada orang yang kita idolakan. Tinggi wibawanya. Penghormatan itu kita tinggi. Kita adalah sedekah sama dia. Tak boleh berinfak. Ya, tapi kasih hadiah. Artinya orang itu tidak mustahak dia diberi sedekah. Tapi dia mustahak diberi hadiah. Beri hadiah. Untuk menghormati dia, kita ni ya Allah saya berikan hadiah ini pada beliau karena saya ingin bersahabat dengan dia. Orang baik. Ini hadiah. Berpahala. Kalau tidak, tidak dia. Berwalidain. Berwalidain itu wajib. Berdosa tidak berwalidain. Tapi kalau tidak diniatkan, hanya sekadar memelihara ibu dan ayah tapi tidak ada pahala. Kenyang perutnya, senang dia kemana pergi kita layani habis-habisnya. Tapi lupa niat untuk berbuat baik pada orang tua. Cau jadi, cau tentu cau ni. Apa cau orang? Lope dia. Padahal wajib tu. Merumakan orang tua tu wajib, berdosa tidak. Tapi kalau dia niat hanya biasa saja, udahlah. Niatkanlah untuk berwalidain itu. Ikramud daif juga demikian. Wa ghairiha. Itu adalah ibadah ghair mahdhah. Fa iza fa'ala al-muslim hadhihi al-wajibat aw al-mandubat mubtaghiyan bidzalika wajh Allah ta'ala ka'yunfiq ala nafsi bi niyyati taqwa ala ta'atillah. Siapa saja seorang muslim yang mengerjakan seluruh yang wajib ini atau yang sunat ini mencari wajah Allah. Seperti dia menginfakkan atas dirinya sendiri dengan niat takwa atas mentaati Allah. Atau dia menginfakkan atas anak-anaknya dengan niat mempraktekkan perintah Allah. Dan dengan niat mendidik anak-anak kita agar dia bisa menyembah Allah. Ya, atau seperti orang yang membawa seorang laki-laki yang tua umurnya untuk menyeberangi jalan agar dia bisa kepada keluarganya dan dia merasa lega ya dengan perbuatan kita tadi dan lepas dari capeknya menyeberangi jalan atau berjalan. Mubtaghiyan bidzalika wajh Allah. Itu mencari wajah Allah. Wa ka'yan wiya bizawat atau seseorang berniat untuk berbini. Lah golak locik. Dah boleh loh. Hanya masalah menyandung tu katiang masyaallah. Wa ka'yan wiya bizawaji i'fa'un nafsi wa nahwi dzalika untuk memelihara badan, jiwa dan nafsu kita dan selain lagi kana zalika kulluhu ibadatun yusabu 'alaiha bila niza'. Semua yang kita bikin di atas tadi
dengan niat yang ikhlas mencari wajah Allah, semuanya itu ibadat. Diberi pahala atasnya tanpa ada perdebatan dari para ulama. Nah, ini dia. Wa mimma yadullu ala zalika qalu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Sa'ad walasta tunfik nafaqatan tabatawi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha. Tak satu pun perbuatan nafkah yang engkau infakkan karena mencari wajah Allah kecuali engkau diberi pahala atasnya. Hatta ma tad'u fi imra'atika, hatta sesuatu yang engkau sopikan ke mulut binimu. Itu ke gula, pakai gula hek. Ini gula aku, kan kau jongkur. Ya, berganti-ganti makan gula hek. Dia. Pemuda gaul. Gula sultan. Tak pernah buat macam tu, rugi. Buat sekali. Ya, hatta mata da'uhu fi ya imra'atik, atau sesuatu yang kau letakkan ke mulut perempuanmu, sedekah. Ujirta, engkau diberi pahala. Hanya di kau tu je tu berapa sih orang. Bisa lo. Sayangi dia, muttafaqun alaih. Ya, kita. Ya, masyaallah. Malam kau lain perlu pelajaran. Wa qalu alaihi salatu wassalam fi hadis Abi Mas'ud al-Badri, innal muslima idza anfaqa ala ahli nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Seorang muslim apabila dia menginfakkan di atas keluarganya satu nafkah dan dia memperhitungkan pahala, memperhitungkan wajah Allah, kanat lahu sadaqah. Itu perbuatan adalah sedekah buat dia. Dapat jal pazar. Kau gamat dalam murah. Kemudian kisah dari Ashabul Kahfi sudah dibaca oleh Buya Dasman dahulu dan yang lain-lain, tak bisa diulangi karena panjang. Kemudian watarkul muharramat ibtigha wajhillah, meninggalkan seluruh yang diharamkan Allah karena mencari wajah Allah. Contoh meninggalkan riba, jadi riba dulu. Meninggalkan maliong, jangan maliong dulu. Meninggalkan nipu, jangan menipu dulu. Fa iza taraka al-muslim talaban li sawabillah wa khaufan min iqabihi wa imtisalan li nahyihi kana zalika ibadatun yusabu 'alaiha. Semua apa saja yang sebutkan tadi ditinggalkan oleh seorang muslim karena mencari pahala dari Allah, takut dari iqabnya, mempraktekkan larangannya, adalah semuanya itu ibadah yang akan diberi atasnya pahala tanpa ada perdebatan. Kita azan dulu. Subhanallah wa bihamdihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yadullu ala zalika hadis Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebahagian yang menunjuk atas itu semua hadis Nabi. Annahu qala, Abu Hurairah ngomong, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengatakan. Tak sekali, sering yaqulu, bukan qala. Yaqulu, sering Allah katakan. Apa kata Allah? Iza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Wahai malaikat, apabila hambaku berkeinginan untuk mengerjakan satu kejahatan, jangan kalian tuli dulu. Itu salah, jangan dulu. Hatta ya'malaha, baru kalian menulis itu kerjaan salah apabila diamalkannya. Bawa niatnya bawa, jangan dulu. Bawa keinginan dia, jangan dulu, jangan tulis. Sampai dia mengerjakan kerja itu. Kerjanya jahat. Fa'in amaliha faktubuha bimisliha. Jika dia kerjakan dua, tulis dua. Dia kerjakan satu kejahatan, tulis satu. Dikerjakan 10, tulis 10. Jangan lebih, jangan kurang. Faktubuha bimisliha. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Jika dia tinggalkan karena saya, karena Allah, ya tulis untuk dia satu kebaikan. Dia tinggalkan, tak jadi nyoba membuat salah, buat jahat dulu. Nak maliang pisang lidi, engkau tak jadi ya. Engkau pai. Bahaya kau. Dapat pahala.
Nampak no? Kemudian, wa idza ra'a ya'mal hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Jika hambaku berkeinginan untuk mengerjakan satu kebaikan, tapotiak di hati, bekok dan nak bawa impak situ setiap. Nak dambai masa uji tu agak 50,000 rupiah. Baru berkeinginan. Ya, falam ya'malha, belum diamalkan, faktubuha, tuli malaikat, tuli. Buat pahala kali. Baik pahala kali. Faktubuha lahu hasanah. Fa in amilaha faktubuha lahu asyra amsalihha. Kalau dia kerjakan apa dia ingin tadi berbentuk kebaikan, baik pahala 10 dan lewatkan dari 10 hingga sampai 700 lipat ganda. Ila 700 dha'fin. Mulai dari 10 hingga sampai 700 lipat ganda pahala baik. Beda dengan kejahatan. Kan ya, berkeinginan, jangan tuli dulu. Dari kojong deh, pobon di kojong salah, buat dua suli. Banyaknya untuk meninggikan beliau, dah jadi kojong, baik pahala cik. Tapi kalau dia ingin berbuat baik, oleh ni kojong dia, baik pahala langsung. Di kojong deh, baik pahala sampai 700 kali pahala. Nah, itulah ibadah sesuai syariat. Yang itu hamba Allah. Ayo kita bersama-sama. Ya, berniat itu juga dari pahala, tapi jangan hanya sekadar niat saja. Ya, jangan sekadar hanya niat saja. Kita sekarang sedang dibebani oleh anggaran yang berlipat ganda, yaitu masjid kita Hamalatul Ilmi dan sekolah SD kita Hamalatul Ilmi. Itu mohon dibantu. Berniatlah antum dapat pahala, antum bekerjakan dapat pahala juga 10 sampai 700 kali lipat. Ini yang saya sampaikan sama antum untuk ayo sama-sama kita, anak kita sudah sekolah. Tidak ada yang belajar tapi masih di dalam gedung rumah ya Haji Munzir, belum keluar dari situ. Beliau mengatakan tahun besok kami akan pakai, otomatis SD dibikin. Malah sama-sama awak. Atau ada uang yang punya piti banyak, ya kami rapat di yayasan biar Lambo dulu membangun. Ayo kita musyawarah dengan yayasan. Bagaimana caranya kami melunasi utang duit antum terpakai untuk sekolah itu. Ini yang saya sampaikan sama antum. Kasihan kita bahwa anak kita sudah belajar di sana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi